Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kantor Pemburu Pelanggar COVID-19 Jawa Timur melakukan penjemputan pasien positif COVID-19 untuk dibawa ke rumah sakit rujukan sebagai penegasan instruksi Presiden terkait dengan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pengendalian COVID-19. Penjemputan pasien positif COVID-19 oleh tim pemburu pelanggar COVID-19 salah satunya dilakukan di kawasan Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tim menjemput seorang pemuda yang terpapar COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu terakhir. Setelah petugas memberikan penjelasan secara persuasif, pihak keluarga pasien dan warga sekitar mendukung apa yang dilaksanakannya sehingga pasien langsung dievakuasi menuju rumah sakit yang menjadi rujukan pemerintah. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyebutkan seluruh pasien yang dijemput untuk dibawa ke rumah sakit rujukan adalah pasien prioritas yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Sebagai tindak lanjut Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan, Pemprov Jawa Timur membentuk tim Hunter sebagai tim pemburu pelanggar protokol kesehatan COVID-19 di Jawa Timur. Lalu seperti apa pelaksanaannya di lapangan? Kita akan membahasnya bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, ada Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko dari luar studio. Pak Truno Yudo, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin. Ya, Pak Truno Yudo, kenapa kemudian pihak kepolisian merasa perlu membentuk tim Hunter ini? Baik, yang pertama kami jelaskan Mas Kevin, untuk Polda Jatim dalam percepatan penanganan masalah pandemi COVID-19 ini tidak berdiri sendiri ya, ini dalam naungan tetap pada gugus tugas. Artinya ini ada Forkopimda dan seluruh elemen yang terkait. Polda Jatim, Kodam 5 Brawijaya dan pemerintah Provinsi Jawa Timur ini dalam pelaksanaan penanganan COVID khususnya di tim pemburu COVID ya ataupun COVID Hunter ini ada beberapa unsur. Yang pertama dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, tadi saya sebutkan, ada dari anggota TNI dalam hal Kodam 5 Brawijaya, dan juga dari pemerintah provinsi yang di sini dari BPBD, kemudian dari Bisub, dan juga ada Satpol PP. Untuk pola pelaksanaannya, pertama mendasari pada Inpres nomor 6 tahun 2020 ya, di mana peran Polri di sini adalah mendukung program-program penanganan percepatan COVID-19 oleh pemerintah provinsi, bersinergi juga dengan TNI dan pemerintah provinsi, kemudian melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait juga protokol kesehatan, dan juga terakhir adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan penindakan atau penegakan hukum aturan yang berlaku seperti ada Perda nomor 2 tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur dan juga adanya Pergub nomor 53 tahun 2020. Begitu Mas Kevin. Ya, bentuk tugas dan fungsinya seperti apa saja Pak Truno Yudo? Ya, mendasari hal tersebut tadi ya, dasar yang disebutkan. Yang pertama, untuk keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi dalam hal ini. Kemudian yang kedua, kita ketahui Jawa Timur memiliki ada angka yang benar-benar stagnan, namun masih tinggi ya, menjadi perhatian secara nasional oleh Bapak Presiden. Dan kemudian selanjutnya ada angka tersebut juga sama cukup tinggi ya untuk menyumbangkan kepada tingkat nasional sekitar di atas 70%. Kemudian yang ketiga ya, kita juga dalam rangka menekan mata rantai ini jangan sampai meluas. Ya tentu kita melakukan kegiatan-kegiatan penegakan hukum yang sifatnya adalah memberikan suatu efek citra. Namun ingat, tadi isinya adalah kemanusiaan tanpa meninggalkan preemptif dan juga preventif. Kemudian bagaimana menurunkan angka kematian, Jawa Timur juga artinya dengan memutus mata rantai, maka penyebaran terbatas, kemudian meningkatkan penyembuhan, dan juga memberikan suatu relaksasi atau pelonggaran kepada tim medis, jangan sampai banyak yang terkonfirmasi dan kemudian juga tenaga yang terbatas dan waktu yang sangat terbatas, kemudian juga menimbulkan angka kematian yang tinggi. Nah, ini yang kita cegah selalu. Baik.
Pak Truno, ini pelanggaran-pelanggaran seperti apa sebetulnya yang paling diwaspadai dari tim Hunter ini? Kita tidak hanya masker ya, dalam hal tadi kami sebutkan, Forkopimda Jawa Timur konsentrasi pada protokol kesehatan. Tidak pada perseorangan saja, dalam peraturan daerah pun diatur, di mana juga pada badan usaha ya, ataupun korporasi ya, perusahaan, juga harus menyediakan sarana-sarana yang sifatnya adalah protokol kesehatan. Seperti contohnya di mana fasilitas tempat cuci tangan, menyiapkan sarung tangan, atau juga face shield. Ada beberapa contoh ya, beberapa pusat perbelanjaan sudah menyiapkan ketika harus masuk pun mereka harus pakai face shield. Sehingga ini menjadi suatu program yang memang adaptasi kebiasaan baru yang harus diterapkan di Jawa Timur. Seperti itu Mas Kevin. Jadi untuk rata-rata dalam operasi justisi yang kita lihat masih ada beberapa tempat, ya kemarin ada 22 tempat kita lakukan penutupan sementara dengan kedepankan Satpol PP, dan kemudian untuk perseorangan pada umumnya pelanggarannya adalah masalah masker dan kerumunan. Seperti itu. Ya, dari kalangan mana Pak yang paling diwaspadai terjadinya pelanggaran ini? Kita tidak melakukan secara tanpa terencana ya, semuanya terencana. Bapak Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran, melihat dari atau menganalisa dari data yang ada. Kita lihat pasar-pasar terbaru, misalkan saja pasar, maka kita lakukan operasi justisi. Sebelum kita lakukan operasi justisi, kita sudah lakukan sosialisasi, kemudian edukasi, kemudian kita menghadirkan para petugas kita yang menggunakan pakaian uniform ya, dan kemudian baru kita lakukan penindakan seperti itu. Tapi ada perbedaannya tidak Pak dengan tim-tim kemudian yang juga diterjunkan untuk melakukan operasi justisi begitu? Ya, operasi justisi ini yang kita lakukan ada dua pola ya. Yang pertama pola mobile, yang selanjutnya adalah pola stasioner atau statis. Jadi contohkan saja yang kita prioritaskan Surabaya Raya ya, itu ada kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Kita memiliki 3 pos statis ya di daerah Waru, Posowilangun, dan juga jembatan Suramadu. Artinya ini adalah pintu-pintu yang konektor antara 3 daerah tersebut ataupun juga untuk masuk dan keluarnya kota Surabaya. Namun dalam hal ini kita juga memiliki mobile yang tadi yang saya sebutkan adalah adanya tim pemburu COVID atau COVID Hunter, di mana mobile dengan pola-pola tertentu, dan kita juga ada instrumen di Kepolisian Daerah Jawa Timur, di mana polanya yaitu instrumen Operasi Amanusa 2. Misinya sama, kemanusiaan, untuk bagaimana percepatan penanggulangan COVID-19 ini. Ya, Pak Truno, kalau kita cermati dari informasi sebelumnya, ini tim Hunter ini juga melakukan penjemputan terhadap orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Apakah ini juga menjadi tugas dari tim Hunter, dan kriteria pasien seperti apa sebetulnya yang patut dilakukan penjemputan oleh tim Hunter ini? Baik, kami sebutkan tadi berkaitan dengan analisa data dan evaluasi data ya. Efektivitas untuk isolasi mandiri itu bisa terrealisasi apabila orang-orang yang terpapar yang pernah mendapatkan tenaga medis, kemudian dalam rangka proses isolasi mandiri itu kan adalah dalam memberikan suatu kesempatan secara mandiri, artinya sudah ada penanganan medis. Nah, kemudian sambil menunggu surat keterangan sembuh bisa dilakukan. Namun yang tidak efektif adalah ketika seseorang dikatakan dalam data ya terkonfirmasi atau sebagai suspek yang dengan tanda-tanda ada klinis ataupun juga dengan hasil swab ya, ini tidak efektif apabila dilakukan isolasi mandiri tanpa adanya kesiapan yang layak di masing-masing rumah, karena ini akan memunculkan kluster baru yaitu kluster keluarga, dan fungsi untuk pengawasannya pun sangat berat. Nah, maka dari itu tim COVID Hunter ini memberikan suatu pelayanan, pelindungan, dan pengayoman kepada masyarakat untuk melakukan evakuasi ya. Kita melakukan evakuasi bahasanya di sini untuk mendapatkan layanan medis yang kita serahkan kepada rumah sakit rujukan ataupun tempat karantina terpusat yang disiapkan oleh pemerintah daerah,
sehingga ini memutus mata rantai. Misi kita tetap memastikan keselamatan rakyat adalah yang paling hukum tertinggi di sini. Baik, Pak Truno, bagaimana mekanisme dan cara kalau ada anggota masyarakat yang ingin dibantu dalam mengevakuasi salah satu anggota keluarga mereka ketika ada terkonfirmasi positif begitu di dalam rumah mereka? Caranya seperti apa, Pak, untuk menghubungi tim Hunter ini? Baik, terima kasih. Ini satu hal yang sangat baik, sekaligus kita akan lakukan sosialisasi ya. Untuk saat ini kita sudah membentuk suatu aduan atau tempat laporan apabila ada orang-orang yang terkonfirmasi dan kemudian membutuhkan evakuasi. Yang pertama, kita ada layanan aplikasi WhatsApp, kemudian juga ada FB, ada IG, dan juga ada Twitter dalam akun-akun medsos. Yang pertama adalah untuk yang bisa dihubungi, yaitu dengan nomor telepon 08133, saya ulangi 08133 155 1122. Dan kemudian juga untuk medsos atau akun-akun yang kami siapkan itu adalah aduan COVID Polda Jatim dan juga di Twitter @aduan COVID Polda Jatim. Seperti itu, Mas Kevin. Ya, ini gratis ya, Pak Truno ya? Gratis. Ini adalah suatu layanan komunikasi langsung yang nanti kita terima melalui operator dan langsung akan ditindaklanjuti. Terutama kita juga ketahui termasuk laporan-laporan apabila ada pelanggaran protokol kesehatan, karena Kamtibmas soal ini kalendernya juga kita tahu ada pilkada. Baik. Nanti orang tanpa gejala ataupun anggota keluarga mereka ketika sudah dievakuasi akan dilarikan kemana, Pak Truno? Kita memiliki lebih dari 150 ya seluruh Jawa Timur untuk rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, termasuk ada 10 rumah sakit Polri yang tersebar di wilayah Jawa Timur atau rumah sakit Bayangkara. Ini juga kita bisa rujuk ke sana. Termasuk tempat-tempat karantina terpusat yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Baik, Pak Truno, ini untuk sanksi maupun pemberian efek jera terhadap orang-orang yang mungkin melanggar protokol kesehatan yang akan dilakukan oleh tim Hunter ini seperti apa? Untuk pelanggaran, kita melihat dari posisi situasi kasus ya, kemarin saja dalam operasi Sisi kita sudah dalam bentuk pelanggaran sanksinya ada pelanggaran terkait dengan teguran ya. Teguran pun dapat 2 kategori, baik lisan maupun secara tertulis. Kemudian ada sanksi denda, kemudian ada sisa ID atau KTP, kemudian juga ada yang sifatnya korporasi atau badan hukum tadi ya, perusahaan, itu kita lakukan penutupan sementara, dan ini yang terdepan adalah Satpol PP. Namun dalam hal ini Polri memiliki suatu diskresi dan juga memiliki terkait peraturan dengan adanya tipiring atau tindak pidana ringan yang bisa kita lakukan. Ini yang kita terapkan, Mas Kevin. Baik, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Pak Truno.